Haleluya, puji nama Tuhan, shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, ada sukacita pagi hari ini, amin. Haleluya, kita juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming. Kita percaya kehadiran Tuhan boleh mengalir dari tempat ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau membawa segenap hati dan jiwa kita pagi hari ini Bapak Ibu. Kami mau datang kepada Tuhan. Seminggu telah berlalu, penyertaan Tuhan sangat amat baik dalam setiap kehidupan kami. Mari Bapak Ibu bawa segenap hatimu pagi hari ini. Biar hanya Tuhan yang menjadi pusat penyembahan dan pujian kami pagi hari ini Bapak. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Benar Tuhan, Engkau yang kudus, yang layak kami tinggikan pagi hari ini. Sama-sama kita katakan. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan kami Tuhan, kami mau datang kepadamu pagi hari ini. Ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu, kami mengangkat kalangan kami Tuhan pagi hari ini. Tanganku, kami rindu selalu
Engkau yang layak kami tinggikan dalam kehidupan kami. Kami pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau mencari Engkau Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan duduk diam Tuhan pada pagi hari ini Tuhan di rumah-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk segala kekuatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Akhirnya kami boleh dapat ke tempat ini Tuhan Yesus untuk memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami Tuhan pada saat pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Ibu Pendeta Okni Sigarlaki Tuhan Yesus, Kau urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru Tuhan. Biarlah setiap kata yang keluar Tuhan semua berasal daripada-Mu ya Bapa. Jemaat-Mu Tuhan yang akan datang Tuhan ke tempat ini Engkau sertai Tuhan, biar dapat bersama-sama dengan kami Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan jemaat-Mu yang telah sampai di tempat ini Tuhan, biarlah Tuhan Kau isi Tuhan, Kau aliri Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan Yesus, sehingga dapat Tuhan memuji membesarkan nama-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya hamba tabiskan ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan anak-anak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cepat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Naikkan ucapan syukur. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, yang layak.
bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau yang layak, sebab Kau Raja kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang kudus. Terima kasih. Haleluya. Puji namamu Tuhan. Biar kehadirat menyatu pagi hari ini Bapa. Haleluya. Puji namamu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Amin. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu Tuhan, dalam bait-Mu menikmati kasih anugerah-Mu. Lebih lagi coba Tuhan, biar kita rasakan kehadiran Tuhan pagi hari ini. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu. Ini pengakuan kami Tuhan. Oh, berdiam di dalam bait-Mu Tuhan. Oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Sama-sama saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri, nyatakan ini di hadapan Tuhan. Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan pagi hari ini. Biar kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Kau yang menjadi pusat penyembahan, pujian kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, amin. Haleluya. Kita siap menerima kuasa yang daripada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Orang-orang tebusan Tuhan, saya mau lihat senyumannya pagi hari ini, amin. Kami yang telah ditebus dengan
sebagai umat-umat yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, amin. Kami terima kemenangan yang daripada Tuhan, amin. Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangannya yang Kau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat. Katakan, di sini pasti mujizat terjadi, amin. Di sini pasti mujizat untuk terjadi. Dengan iman kita sama-sama katakan, di situ pasti mujizat untuk terjadi. Haleluya, puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan, amin Bapak Ibu. Haleluya. Puji namamu Tuhan. Kita percaya kita sudah menerima kuasa yang daripada Tuhan, amin. Ku diberi kuasa. Pujilah namamu Tuhan, sebab Kau Raja mulia. Sama kita mengatakan Bapak Ibu, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala raja, amin. Kami menyatakan lagi kepada Tuhan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila siapa saudara? Amin. Bila Allah ada bersama, Allah ada bersamaku, siapalah? Sekali lagi jemaat Tuhan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bersama-sama kita katakan, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku,
saatnya kita akan memanggil adik-adik Awesome Kids untuk naik ke atas panggung agar didoakan oleh hambanya sebelum masuk ke kelas masing-masing. Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Ya sayang padaku. Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Ya sayang padaku. Dia sayang padaku, Dia sayang padaku. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa untuk Awesome Kids, mari kita arahkan tangan kita. Kita sama-sama memberkati anak-anak kita sebelum mereka mengikuti kelas Awesome Kids. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami diberikan kesempatan untuk membawa anak-anak ini Tuhan, untuk boleh datang ke rumah-Mu, untuk boleh sama-sama beribadah di rumah-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah hari ini Tuhan, setiap firman yang ditaburkan kepada anak-anak ini Tuhan boleh bertumbuh, boleh mereka pakai dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Bapak. Kami rindu Tuhan setiap anak-anak ini boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa buat setiap trainer Awesome Kids Tuhan yang akan membimbing anak-anak kami ini Tuhan, biar Engkau memberkati, Engkau berikan mereka hikmat Tuhan, berikan kesabaran Tuhan, dan biarlah nanti mereka boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kata-kata, dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat setiap orang tua dari anak-anak ini Tuhan, biar Engkau terus memberkati, biar Tuhan yang memberkati setiap usaha pekerjaan setiap orang tua dari anak-anak ini. Engkau memberkati kesehatan mereka Tuhan, biar mereka boleh terus mendidik, merawat anak-anak ini Tuhan sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami siap Tuhan memulaikan ibadah Awesome Kids hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati dan pikiran kita pagi-pagi pada pagi hari ini. Kita sudah naikkan setiap puji-pujian kami. Tiba saatnya kita akan dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman yang selalu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Firman yang penuh kuasa. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu
bersujud. Ku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Ku datang. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami semua haus dengan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkuasa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu memberikan kami jalan keluar setiap permasalahan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau duduk diam. Kami mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami Tuhan. Baik kami jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan saat ini Tuhan, hati dan pikiran kami hanya mau tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Layakkan kami Tuhan, sucikan kami Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati hamba, Engkau urapi hamba Tuhan, supaya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami diberkati, kami dikuatkan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala, sama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah
yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat tim profetik yang sudah memimpin kita menaikkan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kiranya puji-pujian dan penyembahan kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa, dahsyat. Karena Allah kita dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Selamat berjumpa lagi di hari Minggu kedua di bulan Januari di tahun 2024. Sudah minggu kedua Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tetapi tetap suasana Natal dan Tahun Baru masih ada di sekitar kita. Masih banyak yang merayakan Natal dan Tahun Baru. Sampai kalau orang Manado sampai kuncikan di akhir Januari. Jadi di bulan Januari ini masih banyak perayaan-perayaan Natal ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan bawakan firman Tuhan dengan tema yaitu kuasa firman Tuhan. Seperti visi dan misi gereja kita ya, Glow, bahwa tahun 2024 adalah tahun menerima kuasa. Nah, kita coba bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya katakan 2024, Bapak Ibu katakan tahun menerima kuasa. 2024 haleluya. Kiranya kita semua bisa menerima kuasa daripada Tuhan ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema kuasa firman Tuhan. Saya baca di dalam Lukas 4 ayat 31 sampai dengan 37. Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri semua biar kita sama-sama membaca firman Tuhan ya. Saya bacakan buat kita semua. Lukas 4 ayat 31 sampai dengan 37. Dengan tema Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Jadi kota Kapernaum itu ada di sekitar pantai Galilea ya Bapak Ibu. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Ayat 36, dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikian panjang pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan selalu menjadi teladan dalam kehidupan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai dengan tema kita bahwa kuasa firman Tuhan ya. Kita belajar sama-sama bahwa di tahun 2024 ini gereja kita Glow Fellowship Center dengan tema atau dengan visi dan misi menerima kuasa. Ya, menerima kuasa. Firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab adalah sesuatu yang fakta. Ya, yang diangkat dari sejarah yang benar-benar terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini adalah benar-benar fakta dan
sejarahnya terjadi Bapak Ibu, tidak dikarang-karang oleh penulisnya. Ini benar-benar nyata dan itu terjadi. Atau tulisan-tulisan yang ditulis oleh para penulis benar-benar diilhamkan oleh Roh Kudus ya. Jadi setiap yang menulis firman Tuhan di dalam Alkitab ini mereka diurapi oleh Roh Kudus ya. Jadi mereka bukan seperti membuat novel ya, fiksi, tetapi mereka membuat catatan atau kitab-kitab dengan urapan Roh Kudus. Jadi tidak semena-mena, tidak biasa-biasa ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, firman Tuhan juga hanya ada dalam Alkitab ya. Kita orang Kristen, kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis dan dasar kebenaran dari ajaran Kristus ya, dan sentralnya adalah Tuhan sendiri ya. Jadi kita percaya Alkitab ini sangat-sangatlah benar. Alkitab ini tidak main-main. Alkitab ini adalah kartu mati ya, artinya benar-benar pedoman untuk kita sebagai orang percaya kita menjalankan kehidupan kita di dunia ini ya. Firman Tuhan di dalam Alkitab satu-satunya buat kita semua ya. Nah, bukti Alkitab itu adalah firman Tuhan. Yang pertama, karena nubuatnya tergenapi. Artinya di dalam perjanjian lama itu dinubuatkan dan di dalam perjanjian baru itu digenapi. Makanya Alkitab itu adalah benar. Dan yang kedua, kesatuan Alkitab baik isi maupun tujuan. Jadi isi dan tujuannya itu satu ya. Makanya Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan yang benar. Dan yang ketiga, ketetapan dan kualitas isi Alkitab. Kita tahu semua ketetapan dan kualitas isi Alkitab ini ya, kita tahu bahwa sangat-sangat benar ya, sangat-sangat kualitasnya sangat tinggi di atas segala-galanya. Makanya Alkitab itu disebut dengan firman Tuhan. Nah, Yesus sendiri adalah firman ya, dia adalah logos ya, yang kekal. Kita bisa baca di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Jadi Yesus itu sendiri yang firman ya. Nah, pertama kali firman Tuhan disampaikan, pertama kali isi Alkitab ini disampaikan yaitu kepada orang percaya dan orang yang tidak percaya. Jadi pertama kali kepada orang percaya dan orang yang belum percaya ya. Jadi kita harus ingat bahwa firman Tuhan itu pertama kali disampaikan kepada di hadapan orang percaya dan orang yang tidak percaya kepada Allah ya. Dalam pelayanan Yesus di dunia ini, Yesus mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Artinya di dalam pelayanan Tuhan Yesus, dia selalu mengajar akan firman Tuhan. Setiap perkataan-perkataannya itu sumbernya adalah firman Tuhan. Jadi apa yang diajarkan, apa yang dikatakan itu adalah firman Tuhan ya. Dia melayani dimanapun, yang dia sampaikan, yang dia katakan adalah firman Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan orang yang mendengarkan pengajarannya sangat takjub, serta sebab perkataan firman Tuhan yang disampaikan Yesus penuh kuasa. Artinya tadi kita membaca firman Tuhan, mereka sangat takjub karena yang dikatakan Yesus itu sangat berkuasa. Firman yang dikatakan Yesus itu sangat berkuasa. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, perkataan firman Tuhan membawa keselamatan buat kita semua ya. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, firman Tuhan yang kita dengar tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi dengan firman Tuhan ada kuasa dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan itu sangat dan sangat berkuasa. Nah, ketika kita menerima firman Tuhan, ada kuasa yang kita dapatkan dari situ. Kita bisa mendapatkan kuasa kesembuhan, kekuatan, hidup kita menjadi berkat buat banyak orang, hidup kita berdampak buat banyak orang. Dan firman Tuhan juga membawa keselamatan bagi kita orang yang berdosa. Dengan firman Tuhan, kita tahu bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ini semua firman Tuhan, Alkitab, kita baca dari sini saja itu menjadi pedoman dalam kita menjalankan kehidupan kita ya.
Mungkin di tahun 2023 yang lalu banyak masalah, banyak pergumulan. Karena kita manusia yang masih ada di dunia pasti masih menghadapi pergumulan. Tetapi ketika kita tetap berserah, ketika kita tetap mengandalkan firman Tuhan, maka kita bisa melewati tahun 2023. Dan kita percaya tahun 2024 nanti ada kekuatan, ada kuasa dari firman Tuhan yang akan selalu menyertai kita untuk kita melewati, menapaki tahun 2024 nanti. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri, sehingga firman itu memiliki kuasa yang hebat bagi orang percaya. Kuasa yang hebat ya Bapak Ibu, kuasa di atas segala-galanya. Firman Tuhan juga memiliki kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan berkuasa memberikan kelepasan. Jadi banyak kuasa dari firman Tuhan. Kita bisa sembuh karena firman Tuhan. Roh jahat bisa dikeluarkan, dihempaskan karena firman Tuhan. Kita menerima mujizat karena kuasa firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mempelajari isi Alkitab, ketika kita selalu membaca firman Tuhan, ada kuasa yang kita miliki ya. Dan masing-masing kita memiliki kuasa atau talenta yang Tuhan berikan buat kita. Tetapi di sini kita diingatkan bahwa dalam kita menghadapi setiap kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan kita, kita harus berpedoman pada kuasa Tuhan, pada kuasa firman Tuhan. Amin. Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Allah hidup, kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Amin. Bagaimana itu pedang bermata dua? Bermata satu saja sudah sangat tajam. Bagaimana dengan yang bermata dua? Tetapi pedang bermata dua itu dikalahkan oleh firman Tuhan. Di situ dikatakan firman Tuhan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa menerima kuasa firman Tuhan? Hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Cara untuk menerima kuasa firman Tuhan. Yang pertama, di dalam pembacaan kita tadi, kita bisa percaya bahwa ketika kita mau menerima firman Tuhan, ketika kita mau menerima kuasa firman Tuhan, yang pertama kita harus percaya dan takjub dengan semua pengajaran dan perkataan firman Tuhan. Amin. Harus percaya, harus takjub dengan semua pengajaran dan perkataan firman Tuhan. Bagaimana kita mau menerima kuasa Tuhan kalau kita tidak percaya firman Tuhan? Bagaimana kita menerima kuasa Tuhan kalau kita tidak takjub semua pengajaran dan perkataan firman Tuhan di dalam Alkitab ini? Untuk itu hari ini kita belajar bahwa cara kita untuk menerima kuasa firman Tuhan adalah harus percaya dan takjub dengan semua pengajaran dan perkataan firman Tuhan ya. Di dalam pembacaan kita tadi, di dalam ayat 32 dikatakan di sana bahwa mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Orang-orang yang ada di Kapernaum, di pantai, di tepi pantai Galilea, ketika mereka mendengarkan khotbah, ketika mereka mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, mereka menjadi takjub. Mereka menjadi mereka sangat percaya ya, mereka percaya dan takjub dengan perkataan firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesus pada mereka. Ya, jadi bagi orang di Kapernaum, Yesus merupakan pribadi yang menakjubkan. Pribadi karena melalui kata-katanya, dia membuka jalan bagi mereka untuk memikirkan Bapa di sorga. Jadi orang-orang di sekitar tepi Danau Galilea, mereka di saat mereka mendengar perkataan Yesus, mereka menjadi takjub dan percaya. Nah, bagaimana dengan kita sekalian? Apakah kita mau percaya? Apakah kita mau takjub dengan semua pengajaran dan perkataan yang Tuhan sampaikan melalui Alkitab ini?
Ya, sebagai orang percaya kita harus percaya, ya. Jangan kita hanya percaya dan takjub kepada keahlian orang lain. Wow, saya takjub dengan kecantikannya. Saya takjub dengan kegantengannya, dengan kepintarannya, dengan kehebatannya. Tapi kita lupa kalau kita harus percaya dan kita takjub kepada perkataan firman Tuhan. Tapi ketika kita takjub dan percaya pada perkataan firman Tuhan, segala yang ada di muka bumi ini Tuhan, di muka bumi ini akan membuat kita juga takjub. Ya, jangan kebalik ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita takjub dulu dengan dunia ini. Wah, ini orang hebat. Wah, ini orang pinter. Ini orang begini begitu. Tapi kita lupa kalau Tuhan lebih takjub, Tuhan lebih hebat. Tuhan lebih segala-galanya. Ya. Jadi yang pertama kita harus percaya dan takjub dengan semua perkataan dan pengajaran dari firman Tuhan ketika kita mau menerima kuasa firman Tuhan. Seperti orang-orang yang ada di Kapernaum yang mendengar perkataan Yesus atau khotbah dari Tuhan Yesus. Kita sebagai umat percaya, kita harus menaruh pengharapan pada kata-kata atau firman-Nya dengan penuh keyakinan. Artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan setengah-setengah kalau kita percaya kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah kalau kita takjub dengan kebesaran Tuhan. Tetapi kita harus fokus bahwa Tuhan adalah maha takjub. Tuhan di atas segala-galanya. Kuasa firman Tuhan bisa merubah segala-galanya. Ketika kita takjub, ketika kita percaya, maka kita akan menerima kuasa firman Tuhan. Harus percaya dan takjub dengan semua pengajaran dari firman Tuhan. Kuasa yang ada pada kita bukan untuk mengkritik, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kuasa yang dalam hidup kita bukan untuk mengkritik, bukan untuk memfitnah, bukan untuk menyalahkan orang, bukan untuk meremehkan orang, tetapi kuasa yang ada dalam hidup kita, kita harus menjadi saksi buat banyak orang. Amin. Kita harus berdampak buat banyak orang. Kita harus menjadi berkat buat banyak orang. Jangan kehidupan kita, jangan kehadiran kita dimanapun kita menjadi batu sandungan. Tetapi hari ini kita diajarkan ketika kita menerima kuasa firman Tuhan, kita harus percaya dan takjub akan pengajaran dan perkataan firman Tuhan. Ya, kita harus takjub dan percaya. Kuasa yang ada pada kita, kita harus menjadi saksi dimanapun kita berada. Dalam kehidupan kita, ya, mungkin tahun 2023 kita masih malas-malas untuk sekolah. Buat adik-adik yang masih sekolah, mungkin kita masih malas untuk ke kampus, ya, buat mahasiswa. Dan yang bekerja juga mungkin masih ada rasa malas ya ketika di tahun 2023. Wah, saya izin aja lah, lagi hujan pagi-pagi lebih enak tidur gitu ya. Tetapi ketika kita belajar bahwa kita harus takjub dan percaya dengan pengajaran firman Tuhan, kita harus menghilangkan segala kemalas-malasan yang ada dalam hidup kita. Kita harus percaya dan takjub. Nah, ketika mungkin di tahun 2023 kita melayani Tuhan, wah, saya melayani Tuhan karena untuk daripada saya nggak ngapa-ngapain, ya, untuk daripada saya membuang-buang waktu. Jadi artinya mungkin dulu saya melayani Tuhan karena wah, waktu saya masih ada sisanya, masih ada yang belum terpakai, saya melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang percaya yang mau menerima kuasa firman Tuhan, kita tinggalkan. Kita percaya di tahun 2024 kita melayani Tuhan karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah terlalu baik kepada kita. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena untuk menutupi waktu, bukan untuk biar ada teman, tetapi kita melayani Tuhan, kita ke gereja karena kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kita rindu agar supaya hidup kita berdampak buat banyak orang. Ya, ketika kita menerima kuasa firman Tuhan, dimanapun kita berada, pasti kita berdampak. Di sekolah, di kampus, di kantor, di pergaulan kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan.
Dan yang kedua, poin yang kedua, bagaimana supaya kita menerima kuasa firman Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-36, dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan penuh kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menerima kuasa firman Tuhan? Apapun keadaannya, kita harus percaya firman Tuhan selalu benar. Jangan hanya percaya ketika kita menerima berkat. Jangan hanya percaya firman Tuhan itu benar ketika kita diberkati. Jangan hanya percaya firman Tuhan itu benar ketika kita mendapatkan promosi. Tetapi dalam segala keadaan kita harus percaya firman Tuhan selalu benar. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya, selalu berkata firman Tuhan selalu benar. Perkataan Yesus atau firman Tuhan yang berwibawa membuat semua orang, semua kuasa kegelapan, roh jahat, setan bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Wow, luar biasa ya. Luar biasa Tuhan kita. Ya, dia berkuasa di atas kuasa yang ada. Setiap setan, iblis, semua bertekuk lutut di bawah kakinya. Artinya bahwa memang kuasa firman Tuhan itu sangat luar biasa. Makanya kita harus percaya, harus tetap percaya bahwa firman Tuhan itu selalu benar dalam keadaan apapun. Jangan pilih-pilih keadaan baru kita berkata firman Tuhan itu benar. Tetapi dalam kita sedang sakit, dalam kita sedang sehat, kita mungkin lagi sedih, kita bersuka cita, selalu berkata firman Tuhan selalu benar. Ya, amin Bapak Ibu. Haleluya. Semua roh jahat tunduk dan bertekuk lutut pada perintahnya. Kita harus tetap setia beribadah. Kita harus setia berdoa, bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita percaya bahwa firman itu selalu benar, maka kita harus lebih rajin berdoa, lebih rajin memuji Tuhan, lebih rajin melayani Tuhan, lebih rajin ke gereja, ya. Karena di sini mereka katakan mereka loh bukan orang percaya. Mereka berkata bahwa mereka sangat takjub dengan perkataan Tuhan. Ya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan penuh kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Luar biasa. Tuhan memerintahkan roh-roh jahat yang ada di dalam orang itu, dia keluar dengan artinya dengan tidak membantah. Ya bagaimana ya kalau misalnya mungkin orang itu lagi kerasukan di sini. Terus Tuhan doakan, nah setannya keluar dengan sempurna, artinya dia tidak neko-neko lagi, langsung keluar. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kuasa firman Tuhan. Karena di situ kita percaya bahwa firman Tuhan selalu benar. Kalau firman Tuhan tidak benar, roh-roh yang ada itu mereka bukan keluar, malahan mereka mengamuk, malahan mereka masuk lagi ke orang-orang yang lain. Tetapi karena orang-orang di situ percaya bahwa firman itu selalu benar, mereka merasa takjub dan mereka berpikir bahwa perkataan itu penuh dengan wibawa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ya, kita juga harus percaya. Ya, dengan kata-kata kita. Kata-kata kita harus memberkati orang. Jangan kata-kata kita melukakan hati orang. Ya, dengan perkataan kita, dengan sikap kita. Mungkin sebagian kita berkata, saya sudah bersikap yang benar. Ya, oke, Bapak Ibu sudah bersikap yang benar. Tetapi terkadang orang lain sudah sakit hati dan Bapak Ibu masih berpikir saya sudah berlaku yang benar. Tapi orang lain terkadang dengan perkataan kita, dengan perilaku kita, tanpa kita sadari mereka merasa sakit hati, mereka merasa kecewa. Ya, jadi kita harus meneladani Tuhan Yesus bahwa setiap perkataannya itu penuh wibawa dan penuh kuasa.
dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima kuasa firman Tuhan, banyak, tadi saya sudah katakan, ada kuasa untuk menyembuhkan, ada kuasa untuk menerima mujizat, ada kuasa untuk kita berdampak buat banyak orang. Karena kita percaya firman Tuhan selalu benar. Matius 6 ayat 33, kita sudah tahu semua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kita yang sedari kecil sudah mengikut Tuhan, sekolah minggu sangat-sangat kita hafal dengan ayat ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita hanya cukup untuk menghafal? Tetapi di sini dikatakan bahwa ketika kita mau menerima kuasa firman Tuhan, ketika kita percaya firman Tuhan selalu benar, maka kita harus mencari dahulu kerajaannya dan yang lainnya pasti akan ditambahkan. Ya. Mencari dulu, melayani dulu, berdoa dulu, beribadah dulu. Dan kita percaya Tuhan tidak tutup mata dengan keadaan kita. Tuhan tidak tutup mata dengan apa yang kita lakukan. Maka ketika kita tidak menyangka hal-hal yang baik dapat kita rasakan, promosi-promosi dari Tuhan ditambahkan dalam kehidupan kita. Ya kan, terkadang kita dalam kehidupan kita, mungkin doa kita berapa tahun lalu baru dikabulkan Tuhan tahun 2023, ya. Karena apa? Kita percaya firman Tuhan selalu benar. Kita dulunya mencari kebenaran dan dulu kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lainnya kita percaya Tuhan yang menambahkan. Ya, tahun 2023 kita menikmati apa yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Artinya ketika kita bisa melewati tahun 2023 dalam keadaan sehat, itulah ada hal yang sangat luar biasa, ya. Ketika kita di awal tahun 2023 kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan baik, kita dalam keadaan kuat, itulah hal-hal yang ditambahkan Tuhan kepada kita ketika sebelumnya kita mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Ketika sebelumnya kita percaya bahwa firman Tuhan selalu benar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan lainnya akan ditambahkan. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Memasuki tahun 2024, kita harus fokus. Fokus kepada firman Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan kita percaya nanti pada waktunya Tuhan akan memberikan apa yang kita harapkan. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, cara kita untuk menerima kuasa firman Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 35, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar dan daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan mengalahkan kekuatan-kekuatan jahat dan memulihkan manusia menjadi utuh. Karena kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yesus menggunakan otoritasnya dan kuasanya untuk memaksa roh jahat keluar dari orang-orang yang taat kepadanya dan memerintahkan mereka keluar dari orang yang kerasukan. Artinya, ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka hal-hal baik akan kita terima. Pergumulan-pergumulan hidup kita, permasalahan-permasalahan hidup kita, ketika kita serahkan kepada Tuhan, ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, pasti akan ada jalan keluarnya dari Tuhan. Amin. Banyak yang kita rasakan ya. Dulunya ada masalah besar. Tetapi karena kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, semakin hari masalah semakin mengecil, masalah semakin menghilang. Ya, karena
Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita hidup mengandalkan Tuhan. Kuasa firman Tuhan memberi kemenangan mutlak dan iblis dikalahkan. Artinya kuasa firman Tuhan mutlak Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan setengah-setengah. Iblis pun dikalahkan mutlak ya Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita orang percaya ya? Kita harus tetap berserah. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus selalu menyembah dan melayani Tuhan dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa dan penuh semangat dan sukacita selalu. Ya, jangan selalu protes kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah melayani dengan setia hari Senin sampai hari Minggu. Saya sudah melayani Tuhan. Setiap hari saya di gereja. Tetapi kenapa permasalahan hidup saya tidak hilang-hilang? Kenapa saya menghadapi masalah ini, masalah itu? Protes selalu. Tetapi ketika kita percaya, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita berkata, terima kasih Tuhan untuk masalah. Terima kasih Tuhan untuk pergumulan hidup. Karena saya percaya pada saatnya nanti Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan kita. Karena pada saatnya nanti Tuhan akan mengangkat kita. Ketika saat ini saya terpuruk dan saya hidup selalu sesuai dengan firman Tuhan, pada saatnya nanti kita akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Tidak usah takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup sesuai dengan firman Tuhan saja. Kita jalan lurus saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan. Kita lurus, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita pelajari Alkitab ya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kita hidupi firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya di akhir tahun 2024 nanti. Kita semua akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kita akan menerima promosi-promosi. Kita akan menerima kejutan-kejutan yang tidak pernah kita pikirkan. Amin. Yang penting kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita bekerja lebih rajin. Kita sekolah lebih rajin. Kuliah lebih rajin. Melayani Tuhan lebih rajin, beribadah lebih rajin. Karena kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama. Orang yang mengerti kuasa Tuhan ada dalam hidupnya, maka dia akan selalu takjub akan setiap perkataannya. Dia akan selalu percaya akan setiap firman Tuhan. Dan dia selalu berkata, firman Tuhan selalu benar. Dan dia akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita percaya firman Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Dan oleh firman Tuhan kita diselamatkan dan kita diberkati. Ya. Mari kita nyatakan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Dan kita percaya pada perkataan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika malam tahun baru, Bapak Gembala Senior kita memberikan 3 revolusi di tahun 2024. Yang pertama, bahwa kita harus selalu hidup dekat dengan Tuhan. Yang kedua, apapun keadaannya, firman Tuhan selalu benar. Dan yang ketiga, tidak menjauh dari firman Tuhan. Kita semua melakukan 3 hal demikian. Resolusi tahun 2024. Dan kita percaya ketika kita melakukan 3 hal tersebut, maka nanti di akhir tahun 2024 akan kita menerima kuasa firman Tuhan. Hal-hal yang baik dari Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Firman-Mu yang begitu berkuasa telah kami dengarkan. Biarlah Tuhan kami semua pada saat ini Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami dikuatkan, kami diberkati. Dan biarlah kami semua Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada.
Dan setiap pergumulan hidup kami, setiap masalah kami hanya mau taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin di setiap jemaat Tuhan yang ada, saat ini mereka masih mengalami permasalahan. Masih dalam pergumulan yang belum selesai di tahun 2023. Masih mengalami sakit penyakit. Masih mengalami kegagalan-kegagalan. Kami percaya Tuhan, di tahun 2024 ini Tuhan, dengan resolusi yang ada yang kami dengarkan tadi, kami percaya Tuhan, segala sakit penyakit, segala pergumulan hidup, segala kegagalan-kegagalan yang kami alami di tahun 2023, di tahun 2024 kami akan mengalami setiap hal-hal yang baik. Kami akan mengalami promosi-promosi dari Tuhan. Kami akan mengalami kejutan-kejutan daripada Tuhan. Dan kami akan mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus akan memampukan kami semua supaya kami bisa mengerti firman yang disampaikan dan kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Tadi kita sempat menyaksikan church update kita. Kiranya beberapa informasi penting dapat kita sampaikan melalui church update, melalui video yang sudah disampaikan. Dan saatnya kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Namun sebelum kita memberikan persembahan, saya akan bacakan ayat firman Tuhan untuk persembahan kita yang terambil dari Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
Dan sebelum kita memberikan persembahan, saya akan menginformasikan untuk proses pemberian persembahan melalui kotak yang ada di depan. Kita akan mulai dari yang sebelah kiri saya, nanti selanjutnya dari yang sebelah kanan. Dan untuk yang di lantai bawah, kami juga sudah menyediakan kotak persembahan yang ada. Terima kasih, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah ditaburkan oleh Ibu Gembala, Ibu PDM Ogni Sigarlaki. Kiranya firman yang sudah disampaikan menjadi rema dan kekuatan bagi setiap kami, baik jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Bapa, saat ini kami siap untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan kami, baik yang melalui kotak persembahan maupun transfer bank. Kiranya apa yang menjadi usaha bisnis pekerjaan jemaat-jemaat kami, Tuhan yang berkati, Tuhan yang buat berhasil dan Tuhan yang buat beruntung. Dan kami berdoa untuk yang mengelola persembahan ini, kiranya dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil kita memberikan persembahan, sama-sama kita memuji Tuhan dengan tim profetik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi jemaat Tuhan dengan penuh sukacita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Dan ada informasi tambahan, di bangku Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyediakan amplop persembahan pengadaan gedung gereja Glow Cibubur Community, yang kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dapat berpartisipasi dalam penggalangan dana gedung gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, para pemimpin negara kita, dan tentunya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami kembali semua karena kebaikan Tuhan tanpa gangguan apapun. Dan kami bersepakat untuk berdoa syafaat untuk bangsa dan negara Indonesia, khususnya para pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta jajarannya. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini surut dengan kehendak Bapa di surga. Dan kami juga berdoa untuk program kerja pemerintah khususnya IKN yang sedang berlangsung. Apapun yang menjadi kebutuhan, biaya yang dibutuhkan, Tuhan yang mencukupkan sehingga negara ini boleh berjalan dengan baik surut dengan kehendak Bapa di surga. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk aparat TNI Polri yang menjaga bangsa ini, kiranya bangsa kami, negara kami terhindar dari terorisme dan disintegrasi. Dan penginjilan di mana-mana tempat hamba-hamba Tuhan yang bertugas, baik di pelosok daerah, di mana-mana tempat, Tuhan berkati, Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan gereja-gereja Tuhan juga di mana-mana tempat, khususnya GB Glow Fellowship Center Cibubur, Tuhan berkati sehingga gereja ini menjadi terang
di mana gereja ini berada, dan jiwa-jiwa yang baru Tuhan ada di tempat ini, dan jiwa-jiwa yang baru juga boleh memenuhi tempat-tempat yang ada di gereja kami. Senior pastor dan keluarga, Bapak Gilbert Rumendong beserta dengan ibu, anak-anak dan cucu-cucu serta anak mantu, Tuhan berkati. Tuhan juga yang senantiasa memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Tuhan juga yang memelihara kehidupan mereka hari lepas hari. Dan juga dengan gembala lokal di tempat ini, Bapak Indra Sigarlaki, Ibu Okni beserta dengan anak-anak mereka, Tuhan berkati. Dan Tuhan juga senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan, khususnya bagi anak-anak mereka di dalam pendidikannya, di dalam kuliahnya, di dalam sekolahnya. Tuhan berkati apapun yang menjadi kebutuhan, Tuhan cukupkan, dan mereka mempunyai prestasi yang luar biasa di sekolah maupun di kampus mereka. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa untuk program gereja kami, yaitu SDK Surga di Keluargaku yang Komsel maupun Diakonia, serta pembagian makan siang gratis bagi petugas satpam, petugas ojol maupun security di tempat ini. Tuhan berkati, dan biarlah program gereja yang sudah ada boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun pada hari ini dan di seminggu yang berjalan. Tuhan berkati, Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan mereka hari lepas hari, sehingga mereka boleh melihat kebaikan Tuhan nyata di atas kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk ulang tahun pernikahan jemaat kami. Tuhan yang senantiasa memelihara keluarga maupun rumah tangga mereka, keluarga beserta dengan seluruh anak-anak, Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Jemaat Tuhan yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Jemaat Tuhan yang terikat, Tuhan lepaskan. Dan jemaat Tuhan yang berkekurangan, Tuhan yang cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami juga bersyukur pada hari ini. Kami berdoa untuk setiap para pengerja maupun WL, singer, pemusik, dan setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan kami minggu pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kami undang bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih, anugerah dan keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, dan memberkati masa depan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap terus taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang telah menerima berkatnya dengan ucapan syukur, sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ibadah telah selesai, silakan
duduk, silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.